Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 12 IPA 4 SMA Negeri 6 Goa yang terdiri dari Sunarsi, Gina Sabrina, Putri Reskiani, Aditya Setiawan, dan Muhammad Taufik Hidayat. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai gas mulia yang dibimbing oleh Ibu Susilawati SPD. Pengertian gas mulia. Gas mulia adalah sebutan untuk unsur-unsur golongan 8A dalam tabel periodik. Disebut gas mulia karena semua unsur pada golongan ini berwujud gas dan memiliki konfigurasi elektron yang sangat stabil, sehingga akan sangat sulit untuk bereaksi dengan unsur lainnya. Unsur-unsur gas mulia antara lain adalah helium atau He, neon atau Ne, argon atau Ar, krypton atau Kr, xenon atau Xe, dan radon atau Rn. Sifat-sifat gas mulia. Sifat-sifat gas mulia dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sifat atomik, fisik, dan kimia. Pertama, sifat atomik. Pada sifat atomik, molekul-molekul gas mulia terdiri atas satu atom atau monoatom. Unsur-unsur gas mulia memiliki jari-jari atom yang semakin besar apabila dilihat ke atas ke bawah atau helium ke radon, tapi energi ionisasinya semakin kecil seiring dengan bertambahnya jari-jari atom, sehingga semakin mudah melepaskan elektron. Unsur-unsur golongan ini memiliki elektron valensi 2 dan 8 yang menanda semua elektron pada kulitnya sudah stabil dan berpasangan. Kedua, sifat fisik. Berdasarkan sifat fisiknya, gas mulia memiliki titik lele dan titik didih yang sangat rendah. Titik didih dan titik lele unsur-unsur gas mulia lebih kecil dari suhu kamar 25 derajat Celcius, sehingga seluruh unsur gas mulia terwujud gas. Titik lele dan titik didih unsur-unsur gas mulia dari atas ke bawah atau helium ke radon akan semakin bertambah seiring dengan bertambahnya massa atom dan jari-jari atom. Kerapatan atau densitas unsur-unsur gas mulia juga akan semakin bertambah ke atas ke bawah. Ketiga, sifat kimia. Unsur-unsur gas mulia memiliki konfigurasi elektron yang stabil karena semua elektron pada kulit terluarnya sudah berpasangan atau penuh. Hal ini menyebabkan gas mulia cenderung sulit bereaksi dengan unsur lainnya. Namun, saat ini sudah ada beberapa unsur gas mulia yang dapat bereaksi dengan unsur lain yang sangat elektronegatif, yaitu xenon dan krypton. Selain itu, konfigurasi elektron yang stabil ini juga menyebabkan gas mulia biasa digunakan sebagai penyingkatan konfigurasi elektron bagi unsur lain. Baik, adapun unsur-unsur gas mulia terdiri dari 6 unsur, yaitu helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Helium merupakan unsur gas mulia terbanyak kedua di alam semesta setelah hidrogen. Nah, helium ini terbentuk dari peluruhan zat radioaktif, yaitu uranium dan thorium. Gas ini merupakan zat yang ringan dan tidak mudah terbakar. Nah, meskipun wujudnya berbentuk gas, helium dapat dicairkan dalam suhu yang amat rendah dan tekanan yang tinggi. Nah, kemudian neon. Neon ditemukan oleh ahli kimia bernama Sir William Ramsay dan Maurice M. Travers pada tahun 1898 di London, Inggris. Ketika Ramsay mendinginkan beberapa sampel udara hingga menjadi cairan, lalu memanaskan cairan tersebut dan mengambil gas yang keluar saat cairan itu mendidih. Nah, Ramsay lalu memisahkan sisa-sisa gas yang belum teridentifikasi dan menemukan zat-zat baru, yaitu krypton dan neon. Nah, selanjutnya
Argon. Argon merupakan gas terbanyak ketiga yang terdapat dalam atmosfer bumi setelah nitrogen dan oksigen. Nah, argon ini terbentuk dari peluruhan zat radioaktif berupa kalium yang terdapat di kerak bumi. Nah, unsur ini memiliki tingkat kelarutan dalam air yang sama dengan oksigen dan bahkan 2,5 kali lebih mudah larut dibandingkan dengan nitrogen. Nah, argon ini bersifat tidak reaktif atau disebut dengan inert, yang artinya tidak mudah terbakar dan tidak beracun. Oke, kemudian kripton. Kripton merupakan gas yang paling langka di atmosfer dari unsur-unsur gas mulia lainnya. Nah, kripton ini sama halnya dengan neon, di mana kripton ditemukan oleh ahli kimia bernama Sir William Ramsay dan Maurice M. Travers dari sisa-sisa gas pada sampel udara cair yang dipanaskan kembali hingga mendidih. Nah, selanjutnya xenon. Nah, setelah Sir William Ramsay dan Maurice M. Travers menemukan kripton dan neon di tahun yang sama, mereka kembali menemukan unsur gas mulia yang lain, yaitu xenon. Nah, xenon ditemukan dalam residu yang tersisa dari hasil pemanasan sampel udara cair. Nah, xenon ini adalah gas berat yang langka dan tidak berbau. Kemudian xenon merupakan gas yang bersifat tidak reaktif pada sebagian besar bahan kimia. Nah, yang terakhir adalah radon. Radon merupakan unsur gas mulia yang bersifat radioaktif. Nah, radon ini terbentuk dari penguraian radium, zat kimia radioaktif dari unsur logam. Nah, radon tidak mudah bereaksi secara kimia, namun sangat berbahaya bagi kesehatan karena sifatnya yang radioaktif. Nah, radon ini tidak berwarna, tetapi apabila didinginkan hingga membeku atau padat, radon akan berwarna kuning. Sedangkan radon yang berwujud cair akan berwarna orange kemerahan. Pengolahan gas mulia. Yang pertama, helium bisa didapat dari hasil desintegrasi 88Rd atau radium. 88Rn ditambah 2He ditemukan juga dari logam uranium. Yang kedua, neon menggunakan proses pemisahan udara atau proses destilasi udara cair. Pada tahap awal, CO2 dan uap air dipisahkan terlebih dahulu. Kemudian, udara diembunkan dengan memberikan tekanan 200 atm diikuti pendinginan cepat. Sebagian besar udara akan membentuk cair dengan kandungan gas mulia yang lebih banyak, yaitu 60% gas mulia atau AR,Kr dikali Xe, dan sisanya 30% O2 dan 10% N2. Sisa udara yang mengandung He dan Ne tidak mengembun karena titik didih kedua gas tersebut sangat rendah. Gas He dan Ne akan terkumpul dalam kubah kondensor sebagai gas yang tidak terionisasi atau tidak mencair. Yang ketiga, argon diproduksi dengan metode destilasi udara cair, sebuah proses yang memisahkan nitrogen cair yang bertitik didih 77,3 K dari argon yang bertitik didih 87,3 K dan oksigen yang bertitik didih 90,2 K. Yang keempat, kripton didapat dari hasil destilasi udara cair. Kripton akan ditemukan terpisah dari gas-gas lain. Yang kelima, xenon diperoleh dari destilasi udara cair. Dan yang terakhir, radon didapat dari desintegrasi radium 88Ra 86Rn ditambah 2He. Selanjutnya, pemanfaatan dan bahaya unsur gas mulia. Nah, yang pertama, helium. Helium merupakan gas yang ringan dan tidak mudah terbakar. Nah, helium dapat digunakan sebagai pengisi balon udara.
helium cair sebagai zat pendingin karena memiliki titik uap yang sangat rendah, dan helium yang tidak reaktif digunakan sebagai pengganti nitrogen untuk membuat udara buatan dan untuk penyelamatan dasar laut. Nah, pada penyelam bekerja pada tekanan tinggi jika digunakan campuran nitrogen dan oksigen untuk membuat udara buatan. Nitrogen yang terisap mudah terlarut dalam darah dan dapat menimbulkan halusinasi pada penyelam. Nah, oleh karena itu penyelam keadaan ini disebut pesona bawah laut. Nah, ketika penyelam kembali ke permukaan, tekanan atmosfer, gas nitrogen keluar dari darah dengan cepat, dan terbentuknya gelembung gas dalam darah dapat menimbulkan rasa sakit atau kematian. Selanjutnya, neon. Neon dapat digunakan untuk pengisi bola lampu neon. Nah, digunakan juga sebagai zat pendingin, indikator tekanan tinggi, penangkal petir, dan untuk pengisi tabung-tabung televisi. Nah, kemudian argon. Argon digunakan dalam las titanium pada pembuatan pesawat terbang atau roket. Nah, argon juga digunakan dalam las stainless steel dan sebagai pengisi bola lampu pijar karena argon tidak bereaksi dengan wolfram atau tungsten yang panas. Nah, selanjutnya krypton. Krypton bersama argon digunakan sebagai pengisi lampu fluoresen yang bertekanan rendah. Nah, krypton juga digunakan dalam lampu kilat untuk fotografi kecepatan tinggi. Nah, selanjutnya xenon. Xenon dapat digunakan dalam pembuatan lampu untuk bakterisida atau disebut dengan pembunuh bakteri. Nah, xenon juga digunakan dalam pembuatan tabung elektron. Kemudian yang terakhir adalah radon. Nah, radon ini bersifat radioaktif yang biasanya digunakan dalam terapi kanker. Namun, jika radon terhisap dalam jumlah yang banyak, maka akan menimbulkan kanker paru-paru. Nah, teman-teman, itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.